Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk mengikuti acara diseminasi materi saya tentang budaya positif, yaitu ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, karena tugas kami agar bisa selain mendapatkan ilmu, bisa juga menggerakkan dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, karena sudah bersedia bersama di sini kita membahas tentang budaya positif yang akan saya tampilkan nanti. Semoga dengan ilmu yang saya bagikan ini nanti bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Nurul Aceh Selatan, terima kasih Pak sudah menyisihkan waktunya. Kemudian seluruh teman-teman guru. Pada hari ini saya akan membahas tentang menyampaikan materi tentang budaya positif. Jadi selama beberapa minggu ini kami ada mengikuti materi tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat banyak. Saya rasa ini memang cukup bagus untuk kita ketahui bersama-sama. Sebelum kita memulai membahas tentang budaya positif ini, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk belajar. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika salah satu peserta berbicara, maka peserta lain menghormati. Dan yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Udah gembira kan semua? Ya. Oke, ini sepakat ya. Ini memang kemarin saya rancang, tapi apakah sudah disepakati semua atau ada yang perlu kita hapus? Sudah. Oke, alhamdulillah cocok. Sebelum kita mulai acara kita diseminasi ini masuk ke ilmu, jadi kita ke ice breaking dulu. Maksudnya biar kita melihat kefokusan kita semua, apakah memang sudah fokus kemari. Boleh ini salah satunya tebak gambar. Dari gambar ini kira-kira kata-kata apa, kalimat apa yang bisa terbentuk? Apa? Ada yang tahu? Boleh bersama-sama. Ya betul. Rekin apa? Patroli khusus. Oh, patroli khusus. Berarti Bu Sarsa yang betul. Yang nalar pertama. Ini ya yang kedua. Patroli khusus. Ini kan Pak, ini troli. Patroli berarti khusus. Ya. Betul. Ini yang kedua. Bisa Pak Adi? Berapa Pak Adi? Dapat apa Bu? Maksudnya ini biar ceria dulu suasana ya. Siapa yang tahu? Betul. Rambut keriting. Ini kan rambut, tambah deh. Rambut. Keritingnya di mana kita udah cukup apa? Satu lagi. Satu lagi ya. Biar jangan tegang kali. Ini. Iya. Untayan bunga. Ini bu apa nih? Ini mas apa? Ini unta. Ini kan ikan. Hilangkan ikannya. Untaya. Tambah bunga. Berarti ini yang baris tengah yang masih nalar fresh. Berbeda dengan baris depan. Masih ibu udah. Tapi banyak pikiran Bu. Oh ya betul, boleh juga. Jadi PPL kasih fresh. Dan sekarang materinya ada banyak nih.
dari budaya positif itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti kita lihat apa yang nilai kebajikannya. Lalu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, nanti ada motivasi perilaku manusia. Di sini nanti kita bisa tahu kalau siswa kita berbuat salah, kira-kira motivasi apa yang kira-kira yang ada 5 kebutuhan dasar, motivasinya kira-kira apa? Itu nanti kita bahas bersama-sama. Lalu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita sebagai apa? Apakah penghukum? Nah, itu nanti kita lihat. Ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Yang sudah saya praktekkan kemarin kepada siswa ada 2, itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama-sama apa aja yang ada di dalam materi ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pertanyaan pemantiknya. Ini setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Pak Ari? Kira-kira setuju nggak Pak Ari? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setengah setuju. Tergantung hukumannya apa. Tergantung hukumannya. Oke, nanti kita lihat ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa nggak disiplinnya meningkat? Bisa Pak Sis? Insya Allah. Insya Allah. Ya, boleh juga. Kita lihat lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul. Betul? Setuju. Oke, nanti kita lihat ya. Ini pertanyaan pemantiknya. Nanti dari materi yang ada tadi tentang disiplin positif, budaya positif ini, nanti kita lihat apakah memang betul jawaban kita sesuai. Di sini ada video, boleh kita saksikan dulu bersama-sama. Ini merupakan salah satu video yang memang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ini pertama ya. Oke, terima. Oh, di sini.
kita para cikgu ini. Jadi kira-kira kalau kita memberikan, biasanya selama ini kita sering memberikan hukuman, sebaiknya hukuman yang related, yang sesuai lah. Kalau dia kotor berarti dia harus mengutip sampah. Kalau dia buang sampah sembarangan, hukumannya bukan harus lagi keliling lapangan, tapi disesuaikan dengan sampahnya. Kalau dia ngebully, kita sisihkan dia dari kawan-kawannya, biar dia tak berteman selama berapa hari, kayak gitulah misalnya. Jadi harus yang sesuai dengan itu. Kalau dia terlambat, maka ada penyelesaiannya lagi dengan segitiga restitusi. Jadi kita nanti caranya nanti kita lihat segitiga restitusi. Jadi kita harus pendekatan juga. Kenapa dia terlambat? Jangan langsung dihukum. Barangkali ada alasan lain kan? Kenapa terlambat? Kamu tahu nggak itu salah? Kita harus ada pendekatannya dari dulu. Mungkin itu nanti kita bahas di segitiga restitusi. Ini pembahasan yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya paradigma baru ini tidak sama dengan pada kurikulum 2013 dulu. Kalau kurikulum Merdeka ini dia punya paradigma baru, pembelajarannya dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi maksudnya berdiferensiasi itu inilah yang sekarang kami bahas pada modul sekarang ini. Dia berdiferensiasi bukan harus berarti kita seperti yang kemarin kita pernah membahas, kita membeda-bedakan siswa yang pintar sama pintar, bodoh sama bodoh, enggak, bukan begitu. Diferensiasi itu bisa diferensiasi pada prosesnya, tapi tujuan pembelajarannya tetap tercapai, sama tujuan pembelajarannya. Jadi tergantung kita cara melihat minat bakat anak. Itu nanti mungkin habis materi ini mungkin ada lagi nanti. Ini sekarang kami sedang belajar tentang diferensiasi. Jadi tujuannya kita, intinya kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Bukan maunya guru, tapi maunya siswa. Kalau maunya guru kita kan yang penting, ini dengarkan. Tapi belum tentu dia suka mendengar. Dan mungkin ada yang suka menonton, ada yang suka melakukan. Disitulah nanti diferensiasinya kita lakukan. Jadi paradigma barunya itulah yang paling mendasar, berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kalau ilmunya mungkin sama kan pada dasarnya, tapi prosesnya berbeda. Salah satu lagi perbedaan paradigma ya baru tadi, ilusi. Ini dia. Selama ini kita berharap menyangka bahwa guru itu harus mengontrol murid. Padahal murid itu siswa seperti anak, menurut Kajian Dewantara, anak yang terlahir dengan kodratnya. Dia punya kodrat sendiri, dia punya keinginan sendiri, punya kesukaan sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan. Ada ilusi kita bukan harus mengontrol, tapi kita bisa jadi teman kayak gitu. Pendekatannya berbeda. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasa kita sering kan mengkritik siswa misalnya, kamu kenapa kayak gitu? Padahal kita pikir itu bagus. Padahal itu nanti bisa membuat batinnya berbeda nanti yang terjadi. Seperti yang di video tadi, dia jadi memberontak, banyaklah kayak gitu kan. Baru ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu. Itu tadi berdasarnya karena siswa itu punya kodrat sendiri, anak itu lahir. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin kita sering lakukan juga di rumah kan. Misalnya anak atau apa, harus dengar. Padahal dia anak kita pun sendiri, dia tetap punya hak, tetap punya kodratnya sendiri. Dia punya keinginan sendiri. Jadi mungkin nanti perubahan paradigmanya, pendekatannya kita berbeda dengan siswa. Ini lagi ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Jadi ada stimulus responnya, contohnya ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya, kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita merasa, ini contohnya gini, stimulus responnya tadi,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana kita punya kuasa nggak kita merubah orang? Sementara seperti ibaratnya genggaman tangan, kita punya ada sesuatu yang kita sembunyikan di tangan kita. Kita nih kan, datang orang memaksa kita untuk membukanya. Kalau kita mau buka, terbuka nggak? Kalau kita nggak mau, terbuka nggak? Mau kemana dipaksa, mau ditarik-tarik, mau dikelitin, tetap kita bertahan kan? Intinya begitu juga dengan siswa ini. Jadi yang bisa merubah dia itu ya diri dia sendiri, itu juga kita. Harus ada keinginannya sendiri. Itulah tadi tujuannya kita ini, materi-materi ini, budaya positif semua kita tujuannya untuk merubah, memunculkan motivasi intrinsik dari anak itu. Motivasi yang memang muncul dari dirinya, bukan karena kita paksa. Jadi kita ini hanya bisa mengarahkan, tapi kontrolnya tetap ada di diri dia. Nah, itulah jadi maksudnya. Jadi kalau ini stimulus responnya tadi kita mencoba mengubah orang, seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, tentang dunia. Jadi kita memahami aja, nggak bisa kita rubah dia, kayak gitu. Nah, ini lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus memandang juga kalau teori kontrolnya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, ini nanti kita pahamin siswa itu gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak betul, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kita nggak bisa juga bergantung pada orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain karena kayak teori genggaman tangan tadi. Kita sendiri yang tahu kapan mau kita buka. Nah, kalau orang paksa pun kita tetap nggak buka. Kenapa kita nggak buka? Misalnya ada yang kita sembunyikan, apakah itu sangat berharga? Nah, begitulah pemahamannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau udah gagal kita membujuk berarti kita paksa aja. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita coba kolaborasi dulu. Kita ngomong model berpikir menang atau kalah. Sementara kalau teori kontrolnya model berpikir menang atau menang. Menang-menang. Kita harus cari solusi yang terbaik. Jangan berhasil atau tidak. Itulah salah satu contohnya paradigma baru yang sekarang di kurikulum 2013 ini. Semoga nanti bisa kita terapkan. Kemudian ada disiplin positif. Ini yang kedua. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Bu Sela, boleh saya bertanya? Selama ini disiplin itu yang ada di pikiran Ibu apa kira-kira? Misalnya disiplin masuk dalam kelas, pada waktunya, disiplin keluar kelas. Pokoknya selama ini menurut kita disiplin itu berarti kita harus keras, ya kan? Kita harus menegakkannya, harus sesuai aturan kayak gitu kan? Padahal artinya sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Jadi mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Inilah kembali ke motivasi intrinsik tadi. Motivasi intrinsik di dalam dirinya harus kita munculkan. Jadi kenapa ada dibilang disiplin positif, bukan disiplin aja? Karena disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Tujuannya dia harus punya kemauan sendiri. Jadi kita bukan sini kita hukum, dihukum ya. Tapi dia ikutin aja apa yang kita buat, tapi dia nggak punya motivasi intrinsik dari dirinya. Itu yang perlu kita munculkan. Nilai-nilai kebajikan ini yang ketiga. Nilai-nilai kebajikan tadi ada berapa tadi? 8 ya, 8. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya sekarang ini kita nilai-nilai kebajikan yang mau kita raih dari kurikulum Merdeka ini itu tercapainya murid dengan profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan
kreatif. Itu tujuan kita. Itu salah satu nilai kebajikan yang kita ingin capai sebagai guru kan. Nah, betul Pak Dedi? Ini sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini saya kemarin waktu belajar ini terasa menarik juga. Karena selama ini kita kan, saya pribadi ya, misalnya ada siswa berbuat salah, langsung kita panggil, kita marahin. Sebenarnya sebaiknya itu kita analisis dulu kebutuhan apa yang dicobanya untuk dipenuhinya. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nih tadi. Yang pertama untuk bertahan hidup. Ada. Kadang orang melakukan kejahatan karena dia mau bertahan hidup, ya kan? Nah, ada untuk butuh kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak-anak yang suka mengganggu itu sebenarnya dia butuh perhatian, ya kan? Ada butuh kesenangan. Ada memang untuk dia di rumah mungkin tertekan, cuma di sekolah lah dia bisa bergembira-gembira. Ada yang butuh kebebasan. Mungkin dia selama di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja. Gitu. Di sekolah saja berekspresi. Itu yang membuat kita guru jadi bertambah tugasnya, gitu kan? Baru ada butuh penguasaan. Ini kayak yang suka yang menjadi preman-preman, suka suruh-suruh. Mungkin ada kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Jadi pada dasarnya semua manusia ini pasti ingin memenuhi semua 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kalau misalnya anak berbuat salah, coba kita kaji. Di rumah mungkin orang tuanya selalu kerja, atau kita lihatlah latar belakangnya apa, kira-kira kebutuhan apa yang mau dipenuhinya. Jadi kalau kita udah tahu kebutuhan apa yang mau dipenuhinya, coba kita dekati dengan kebutuhannya itu. Ya, ini yang materi keempat tadi ya. Sekarang ada ini dia. Nah, ini dia kira-kira. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup itu dia misalnya dari butuh makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk rasa kasih sayang itu rasa diterima, ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ingin berprestasi, ingin diakui, atau ingin didengar. Pasti ini semua ada pada diri kita, ya kan? Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu dia kepingin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau kita kaji ke diri kita, emang iya kan? Kita butuh ini semua. Jadi nanti terkadang mana yang kurang terpenuhi itu, itulah yang membuat anak itu nakal di sekolah. Mungkin tidak dapat di rumah. Makanya dibilang kalau anak yang sudah terpenuhi semua kebutuhannya di rumah, biasanya dia menjadi anak yang patuh, anak yang lebih disiplin. Tapi ada juga informasi di rumah dia suka tidur. Di sini juga suka tidur. Gimana kategori mana yang masuk? Kalau misalnya yang suka tidur itu namanya kebiasaan. Udah memang beda, bukan memenuhi kebutuhan lagi namanya itu. Menjadi kebiasaan. Tadi itu kan kalau misalkan kebutuhan di rumah yang terpenuhi, di sini mungkin lain sifatnya di sini, mungkin perbuatannya di sini udah beda dengan di rumah. Ini di rumah kayak gitu, di sini gitu. Ya, coba kita kaji. Kalau misalnya di rumah tukang tidur, sampai sini tukang tidur juga. Itu berarti bukan memenuhi kebutuhan lagi dia. Berarti itu sudah menjadi kesenangan. Kebiasaan sampai mengakar. Kan itu nanti yang kita mau lihat supaya anak-anak ini, inilah tujuannya budaya positif tadi. Jadi kita sebarkan budaya positif ini supaya menjadi karakter mengakar pada dirinya. Kalau dia suka tidur tadi, mungkin itu memang udah mengakar, dia hobinya tidur. Mungkin itulah nanti kita melakukan pendekatan. Kita mulai dekati dari kawannya, mengajak dia beraktivitas ya. Karena di asrama ini kan macam-macam tingkah siswa, termasuk tingkah teman-teman orang ini kan, anak-anaknya. Oke Pak Dedi. Nanti kita bahas lagi Pak ya. Kenapa dia di rumah suka tidur, di sini suka tidur juga ya? Padahal udah dipenuhi. Mungkin belum terpenuhi selama ini. Tidurnya kurang. Atau nanti kita kaji lagi ya. Kemudian ini yang ke-6 ya, yang ke-5 Pak. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi tadi ada motivasi
motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti dia harus muncul dari dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya siswa itu berbuat baik karena masih ingin menghindari hukuman, itu berarti bukan intrinsik, karena takut dihukum. Nanti pas tidak ada dihukum, dia sudah santai aja. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau dia masih ingin dapat imbalan dari kita, berarti dia belum, motivasinya belum intrinsik. Masih, kalau nggak kita open, nanti dia nggak berbuat lagi. Contohnya Pak Sis, saya tanya, misalnya kita, seandainya di dunia ini tidak ada surga dan neraka, masihkah kita sholat? Insya Allah masih. Betul Pak. Iya. Jadi seandainya di dunia ini nggak ada lagi surga dan neraka dengan hukuman, kayak mana Pak Dedi, Pak Sis? Tetap jalankan kewajiban. Bagus, itu namanya intrinsik. Nah, kalau Miss Ayu, kira-kira kalau nggak ada surga dan neraka mesti sholat nggak? Coba pikirkan dulu baik-baik. Nggak ada masuk surga, nggak ada masuk neraka, mati habis saja gitu. Nah, kira-kira sekarang kita mau berbuat sepuasnya, masih takut dengan berbuat dosa gitu. Surga neraka itu kan reward. Ya. Jadi kita sebagai manusia, namanya kita soal itu kan berarti kan kita bersyukur. Terus kan cara kita untuk apa ya, dekat sama satu kita. Gitu. Jadi surga neraka itu rewardnya. Jadi tetap masih beribadah. Oke, Insya Allah itulah dia tadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Karena kemarin kami waktu pelatihan di dinas, ada ibu guru yang menjawab nggak sholat lagi, karena nggak ada lagi surga dan neraka, nggak ada hukuman. Berpikir berbuat aja sesenang suka hati kita gitu. Itu berarti motivasinya masih ekstrinsik. Kalau motivasi kita intrinsik, kita merasa bersyukur sudah menghirup ini kan, udara yang segar, bersyukur sudah dikasih nikmat sehat. Itulah tadi yang perlu kita munculkan. Tapi jadi kalau motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah udah intrinsik. Dia memang mau jadi dirinya sendiri. Misalnya kita terlambat, malu pada diri sendiri, bukan karena takut dihukum kayak gitu. Datang cepat, tidak terlambat ya. Itu namanya teori motivasi tadi ya. Nah, ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau menghukum itu beda dengan konsekuensi. Tadi kalau misalnya menghilangkan barang orang harus diganti, itu konsekuensi kan. Tapi kalau dia udah menghilangkan barang orang, kita suruh kutip sampah, itu hukuman namanya, nggak sesuai ya. Nah, sudah contohnya hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu kan menyakitkan, ya kan? Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi sesuai dengan kesalahan kita. Gitu. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Restitusi ini maksudnya pendekatannya untuk perbaikan diri. Jadi dari pribadi yang gagal, dia jadi merasa harus memperbaiki diri, harus berhasil. Tuh rasanya tidak nyaman. Contohnya lagi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang kalau selalu dihukum. Sementara kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek aja, saat itu aja. Kalau dihukum itu dia lama, dia terngiang-ngiang. Sedangkan pada restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi itu kita pendekatan pribadi. Contohnya ini, kalau pada hukuman murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman tapi saat itu aja. Dia tahu dia melakukan itu karena kesalahannya. Kalau ini, kalau dengan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Itulah contoh-contohnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini satu. Waktu belajar ini tentang ini, waktu dapat ilmu tentang ini, saya merasa ini betul sangat menarik. Karena
senang. Tapi ternyata hukum penghargaan itu bisa berbahaya juga, tidak baik juga untuk anak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa kok bisa sama hukuman sama penghargaan, kan beda. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya ekstrinsik, eksternal itu juga dorongannya. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dia ada kita, misalnya kita selalu asik kita puji aja dia. Nanti lama-lama dia itu kan merasa melakukan sesuatu itu karena butuh pujian kita. Jadi nanti pas kita nggak puji, dia jadi sendu, jadi nggak semangat lagi kayak gitu. Itu dia. Jadi kalau memuji sesuatu penghargaan sekali-sekali boleh, tapi dan itu bergantian. Kalau itu aja yang kita puji, efeknya nggak bagus juga. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman dari sama dia. Menghukum itu, penghargaan itu menghukum itu maksudnya gini, bisa mengurangi ketepatan. Jadi dia jadi nggak rasional lagi dia. Jadi pengen pujian aja. Masalah gimana cara dapat nilai yang bagus tadi, dia nggak peduli. Yang penting nilainya tinggi supaya dipuji. Jadi anak tuh jadi kayak gitu. Jadi mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dari situ tadi. Penghargaan bisa merusak hubungan. Saya terpikir dari mana penghargaan kok bisa merusak hubungan? Ternyata anak yang sering kita puji, misalnya saya Ustazah Dika aja lalu, oh bagus Ustazah Dika nih gini gitu. Nanti lama-lama kawannya iri. Jadi itu bisa merusak hubungannya dengan teman-temannya. Jadi saya memang pas waktu pembelajaran tentang budaya positif ini yang paling menarik itu ini. Kok iya penghargaan bisa jadi hukuman? Ternyata memang kalau kita kaji penghargaan itu ada juga tempatnya, maksudnya jangan terlalu sering-sering. Kayak kita misalnya ada kawan kita yang masih dia aja dipuji, jadi nggak kita? Karena kita musuhi misalnya kan? Kayak gitulah anak-anak ini sesuatu seperti itu. Ini dihukum oleh penghargaan. Yang tadi ya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitasnya, bisa mematikan kreativitasnya, bisa mengurangi motivasi intrinsiknya. Jadi dia jadi nggak termotivasi lagi. Kalau motivasi dari dirinya sendiri nggak ada. Tujuannya cuma mau dapat penghargaan, mau dapat hadiah, mau dapat ini. Mungkin ini bisa kita terapkan juga di rumah kita untuk anak-anak. Ya kan? Anak kita tuh jangan terlalu sering kita puji. Apalagi kalau tidak pada tempatnya. Ini yang materi berikutnya yang ke berapa nih ya? Tentang 5 posisi kontrol guru. Karena di sekolah kita Pak Kepala Sekolah juga kemarin sedang CGP angkatan 8. Mungkin ini kemarin sudah dijelaskan juga sama Pak Kepsek kan. Posisi guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum. Nanti kita lihat kita di posisi yang mana. Apakah kita selama ini penghukum atau pembuat merasa bersalah? Contohnya ini misalnya nanti ada kata-katanya apa yang kayak penghukum, misalnya kita langsung menghukum siswa. Pembuat merasa bersalah, kamu kenapa nggak kamu kerjain? Kan saja jadi dapat teguran dari kepala sekolah kan kayak gitu-gitu. Nanti kan kita dia merasa bersalah jadinya kan. Baru ada menjadi teman. Ada satu lagi menjadi pemantau, satu lagi menjadi manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Tapi di antara kelima ini, yang terbaik itu kalau kita bisa menjadi manajer. Ya. Mungkin kemarin sudah disampaikan juga oleh kepala sekolah waktu diseminasi tentang budaya positif. Apa penghukum? Ini coba kita lihat. Kira-kira Pak Dedi menjadi apa? Penghukum. Ini identitas. Kalau yang menjadi penghukum sama pembuat rasa bersalah tadi itu identitas gagal. Itu. Kalau yang identitas berhasil atau sukses itu ada pada teman dan pemantau. Tapi teman dan pemantau itu kontrolnya dari luar. Kalau kita bertindak sebagai manajer, dia akan mengontrol dirinya sendiri. Nanti kita tanya bagaimana solusinya menurut kamu. Ini contohnya. Kalau menghindari hukuman, kalau ini guru berbuat, kalau jadi penghukum menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu
pembuat merasa bersalah, dia biasa berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu kayak gini, ibu kecewa lah kayak gitu. Nah itu merasa bersalah, ibu kecewa karena kamu ibu jadi kena marah kepala sekolah. Nah itu bisa, itu namanya membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan, kerjainlah PR-nya demi ibu. Itu sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur. Misalnya kita pantau dia, oh jadi apa nih? Kita banyak, oh ini kayak gini nih, jadi ternyata nggak baik nih. Kayak gitu menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya ada yang bersalah, kita tanya kenapa, ada apa, misalnya kita melakukan pendekatan pribadi. Kalau ini tadi dampak pada murid, kalau kita menjadi penghukum, dia akan mengulangi kesalahannya. Kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, nggak jadi orang yang percaya diri dia, merasa rendah diri. Kalau kita menjadi teman, dia akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada kita. Nanti dia tergantung, kalau ada apa-apa dia tanya, ini gimana caranya? Padahal seharusnya dia kan punya inisiatif sendiri. Karena kita sudah terbiasa menjadi teman. Kalau menjadi pemantau, dia akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Siswa ya, ini kondisi dampak pada murid. Baru kemudian kalau kita menjadi manajer, murid itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi sebaiknya semoga kita semua nanti di sini bisa bertindak sebagai manajer. Mungkin kalau saya pribadi pun nggak bisa drastis langsung berubah, mungkin kita sedikit-sedikit bergerak ke arah yang lebih baik. Ya Pak Sis kira-kira sebagai apa? Jadi besti. Pak Ali biasa kalau tidak ada siswa jadi sebagai apa? Sebagai bos. Nah ayo kita lihat nih ya. Kira-kira nih pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kita bertindak sebagai apa ini? Di antara yang 5 tadi ya? Pembuat merasa bersalah. Oke, itu. Sepakat berarti ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Penghukum. Merasa bersalah. Ya, penghukum. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Besti. Ini Pak Sus jadi sebagai besti ya. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa tadi? Pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sebagai apa nih? Manajer. Betul. Nanti kita lihat ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Mantau. Sebagai apa? Mantau. Kamu nih selalu paling terakhir. Orang udah siap, kamu belum siap. Pemantau. Sebagai apa? Pemantau. Pemantau. Oke, kita lihat ya. Betul nggak jawaban kita? Oh dia tahu kalau kita sakit. Betul banget. Yang pertama tadi membuat orang merasa bersalah, betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kita solusi itu datang dari dia, bukan dari kita. Jadi nanti dia berpikir, ya apa yang harus kulakukan? Baru kamu selalu yang paling terakhir, itu ternyata menjadi penghukum posisi kita. Ya, oke. Baru ini materi yang berikutnya. Keyakinan kelas. Ini kemarin udah banyak kelas-kelas siswa-siswa kita melakukan membuat keyakinan kelas. Tentu pertama kita gini, untuk apa keyakinan kelas? Berarti kita udah punya peraturan kan? Kenapa harus keyakinan kelas? Padahal ada peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Karena gini, kalau peraturan itu biasa kan datangnya dari
para petinggi atasan, bukan dari dia sendiri. Jadi makanya kita harus ada, walaupun ada peraturan sekolah, kita harus menuangkan lagi kepada siswa kita di kelas. Ada keyakinan kelas itu datangnya dari dia sendiri. Makanya kemarin saya ada buat ini seperti ini, siswanya suruh buat. Kira-kira dia mau kelasnya seperti apa? Nah, ini tadi kemarin anak kelas siswa 8A ada yang dibuatnya dia mau kelas yang bagus. Ada yang dia buat jangan ada yang ribut saat belajar. Ini kemarin ini suara anak kelas 8A nih kemarin. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dia mau kawannya ini tidak ada yang tidak piket. Ada lagi dia mau mematuhi semua peraturan yang disepakati di kelas. Jangan ada yang terlambat. Dia ada yang mau anak kawannya tidak ada yang bermain dalam kelas. Nih, jangan bermain di kelas. Nih, ada juga yang keinginannya menghormati semua guru dan sopan santun terhadap teman. Rata-rata di orientasi ada yang mau dia disiplin, jujur dan sopan, saling membantu. Ini yang satu nih, jadi perhatian. Punya Rafa Sofiandi, saling membantu saat membuat PR. Ini memang butuh keyakinan kan dari orang tua kan. Saya bilang kemarin membantu apa nih? Membantu memberikan jawaban atau mengerjakan bersama-sama. Katanya mengerjakan bersama-sama aja. Jadi intinya ini kan kita doakan, kan banyak yang samanya. Jadi kemarin saya rangkumkan, jadinya terlahirlah ada 5 keyakinan kelas mereka. Saling membantu. Tadi katanya bukan memberi jawaban. Itu yang sedikit. Ini kita lihat ya. Apa gunanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini fungsinya, ini pertama kita tuangkan dari peraturan kelas. Peraturan kelasnya kan ada, itu kemarin udah dibuat sama wali kelasnya kan. Lalu kita tuangkan jadi keyakinan kelas. Dia harus yakin bahwa itu harus dijalankannya. Kalau kita merasa yakin keluar dari kita, berarti kan kita harus mematuhinya kan. Tapi kalau orang yang ngatur kita, kamu harus yakin, kita pun gak ingat apa yang dibilangnya jangan tuh, ya kan? Tapi kalau keyakinan berarti muncul dari diri kita, inilah dia. Baru nanti kalau mereka sudah menjalankan keyakinan kelasnya, maka setiap kelas itu punya keyakinan kelasnya, maka akan timbul lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Kalau semua sudah menjalankan keyakinan kelas, dengan banyaknya semua sudah ada lingkungan positif, maka akan timbullah budaya positif. Jadi positif, jadilah sekolah kita menjadi sekolah impian, sekolah seperti yang kita impikan. Baru ini contoh keyakinan kelas. Apa beda peraturan sama keyakinan kelas ya? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya berarti dia harus bertanggung jawab. Itu contohnya bedanya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau saling menghormati. Itu dia bentuknya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti dia menghormati orang lain dan harus berkomitmen. Itu dia. Baru dilarang melakukan kekerasan. Berarti dia harus sama juga menghormati orang lain dan bertujuan untuk menyelamatkan. Maksudnya mengutamakan keselamatan. Ya. Baru dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya keyakinan kelasnya itu berarti kesehatan. Baru bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, itu contoh keyakinannya. Baru gunakan masker, tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, tujuannya keyakinan kelasnya itu dalam bentuk keselamatan dan keamanan. Itu contoh beda peraturan dan keyakinan. Jadi harus muncul dari dirinya sendiri. Ini contoh kemarin yang ini dokumentasinya waktu saya membuat, memang ada video-videonya sebagian kan. Tapi dari semua yang dituangkan anak-anak kita kemarin yang di keyakinan kelas siswa 8A, dituangkannya akhirnya saya satukan, kami satukan berdasarkan diskusi bersama siswa, terlahirlah ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama, yang paling banyak nih orang tuh mau menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, mereka akan saling menghormati.
Intinya tadi jangan ada yang mengganggu katanya. Yang ketiga, orang tuh akan mematuhi keyakinan kelas karena mereka ada juga yang minta kawannya tadi disiplin katanya. Nah, baru mereka akan saling membantu. Ini yang tadi termasuk dalam membuat PR tadi. Saling membantu dan menyayangi teman. Yang kelima, mereka akan menjaga kerapian dan keindahan kelasnya. Itu kemarin keyakinan kelas dari siswa 8A. Ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena restitusi tadi tujuannya murid yang bertanggung jawab ya. Ini contohnya segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu ini contohnya kayak sekarang misalnya kita lagi ada masalah dengan siswa kita di saat ini yang terjadi nih. Yang kayak kemarin kita bahaskan, itu sebaiknya cara kita harus dengan menggunakan segitiga restitusi yang terbaiknya. Sebenarnya memang segitiga restitusi ini selamanya memang udah kita jalankan, tapi dengan belajar ini kita jadi lebih paham tahapan menyelesaikan kasus atau masalah itu. Bagus dengan segitiga restitusi. Tujuannya yang pertama, kita sebelum kita menanyain yang lain-lain, kita harus menstabilkan identitas dulu. Maksudnya stabilkan identitas ini gini, kita panggil siswa itu. Baru kita bilang misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaikinya. Nah, satu lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, contohnya kalau kita bilang kayak gitu sama anak tuh, pasti dia jadi lebih terbuka ke kita, karena dia merasa kita memihak dia. Itu namanya menstabilkan identitas. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita cari apa kesalahan kamu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, baru kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, udah. Baru yang terakhir kita baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Yang mana yang kamu langgar? Nah, kayak gitu. Baru kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, habis itu menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi kita tanya dari dia. Misalnya dia melakukan merusak barang orang atau mengambil barang temannya. Kita tanya, menurut kamu bagaimana nih cara menyelesaikannya? Kita tanya dari dia. Apakah kata dia nanti saya ganti? Nanti saya pokoknya biarkan dari dia, kita dengar dulu apa solusi dari dia. Baru kita putuskan. Nah, kita putuskan bersama. Jadi lebih bagus kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, tujuannya dia merasa kita di pihak dia. Nah, tak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan itu. Nah, misalnya, oh iya, ustazah bukan cari yang siapa yang salah di sini. Kita cari solusi. Nah, oh orang lain juga biasa pernah orang buat salah kan kayak gitu kita. Tujuannya supaya dia menstabilkan identitasnya. Dia merasa percaya diri bahwa ini betul mau dibantu menyelesaikan. Bukan dia merasa takut dihukum, akhirnya dia nggak mau berterus terang, jadi tak jujur dia. Nah, jadi kalau yang kedua tadi baru validasi tindakan yang salah, kamu tahu itu salah. Nah, kenapa kamu lakukan? Apa tujuan kamu? Baru terakhir kita tanya keyakinan dia. Nah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Itu salah satu solusi cara kita menghadapi siswa. Ini kemarin ada juga saya praktekkan di kelas 9B dan 9A. Nah, kebetulan videonya tidak ada. Jadi kalau ini udah selesai terakhir. Nah, itulah tadi budaya-budaya positif yang perlu yang mau saya sampaikan, yang saya pun merasa setelah mempelajari itu saya memang rasanya ingin menyampaikan kepada teman-teman supaya bisa kita laksanakan bersama-sama. Ibaratnya kata Pak Kepala Sekolah kemarin, makanya semua udah ikut CGP kan. Kalau semua udah ikut CGP dapat ilmu yang sama, jadi sinyalnya sama. Ibaratnya kalau misalnya cuma 2 orang sinyalnya agak berat bergeraknya. Walaupun insya Allah bisa juga, tapi kalau kita semua sudah ikut CGP mendapatkan ilmu yang sama, insya Allah jadi banyak sumber-sumber sinyalnya, towernya banyak. Semoga bisa kita wujudkan dalam menangani siswa kita
dan nanti sekolah kita ini terwujud menjadi sekolah impian bersama. Oke, nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak Sis? Nanti kita laksanakan ya Pak Sis. Nanti kita buat bagaimana cara mengatasi anak-anak kita di kelas Pak Sis, di kelas 7A kemarin misalnya yang suka bermain bola di dalam kelas, itu mungkin bisa kita atasi. Nanti salah satunya kita buat keyakinan kelasnya dulu. Nanti kalau dia melanggar, jadi keyakinan kelas itu kita tanya dari masing-masing per individunya dia mau seperti apa kelasnya. Baru kita satukan kok yang sama. Nah, baru nanti kita selesaikan. Bisa menggunakan segitiga restitusi, apakah sebagai manajer tadi ya. Semoga kita bisa menjadi semuanya menjadi guru yang menyenangkan dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Oke, alhamdulillah kalau sudah semua selesai. Sebelum kita tutup kegiatan diseminasi kita ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Gimana tadi? Istirahat udah makan semua? Alhamdulillah, kenyang kan? Tapi sekarang udah konsentrasi. Siap untuk belajar lagi ya. Nah, sebelum kita mulai belajar lagi, berarti kita buat dulu kesepakatan keyakinan kelas kita, ya. Nah, kita mau nanti kelas kita ini seperti apa? Nah, nanti Ustazah kasih kertas sticky note semuanya menuangkan mau buat keyakinan kelas maunya seperti apa. Tujuannya apa? Ada yang tahu apa tujuan membuat keyakinan kelas? Boleh betul. Supaya disiplin, bagus. Berarti terpintar Ustazah semua. Tujuannya tertib, disiplin. Apa lagi? Siapa tahu lagi? Supaya teratur. Semuanya itu tujuannya untuk mendapatkan nanti mencapai keinginan kita terhadap sekolah kita ini nanti menjadi sekolah impian kita. Ya. Nah, sekolah impian semua kita warga sekolah ini. Jadi kita harus punya peraturan. Jadi peraturan itu biasanya peraturan sekolah kita ada apa enggak? Ada. Tapi selain peraturan sekolah aja yang buat siapa? Nah, kepala sekolah, guru, direktur, ya, yayasan, ya kan? Tapi kalau ini keyakinan kelas ini harus keluar dari kalian sendiri, dari kita sendiri. Jadi kalau kita yang membuat peraturan berarti kita tahu dan kita akan melaksanakan. Makanya dibilang keyakinan bukan peraturan, ya. Keyakinan itu kita tuangkan juga dari peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti kita memang merasa yakin butuh ya aturan ini, ya. Nah, jadi kalau kita sudah merasa yakin itu berarti akan kita jalankan, ya. Nah, tahu konsekuensinya berasal dari diri sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rika Afianti, SPD. Saya mengajar di SMP Fokus Ummul Quran, bidang pendidikan IPA terpadu. Kemarin Bu Aida telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya telah mengikuti tentang budaya positif ini dan saya sangat bersemangat, senang sekaligus jadi motivasi saya untuk mengikuti CGP Angkatan 10. Setelah pelatihan tentang budaya positif di sekolah ini, nanti saya akan menerapkan budaya positif ini di sekolah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andri Al-Siraji. Saya merasa senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Ustazah Aida. Saya merasa keyakinan kelas itu penting untuk kelas dan supaya kelas itu lebih teratur dan disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.